Assalamualaikum anak ustazah semuanya. Selamat pagi. Kembali kita bertemu di Sentra Imtak. Pagi ini tema kita adalah tentang binatang. Subtema kita adalah tentang binatang yang hidup di darat. Topik kita di Sentra Imtak tentang binatang yang halal dan yang haram dimakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-Maidah ayat 96. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut dan sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan atau kembali. Nah, ayo sekarang kita akan lebih jelas mengenai binatang yang halal yang kita makan di darat. Apa saja? Ayo dengar penjelasan video ini ya. Yang pertama, Ibu di sini akan menjelaskan apa itu arti binatang halal. Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Kemudian ada jenis-jenis binatang halal. Yang pertama, jenis binatang yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan. Walaupun matinya karena disembelih, dipancing, mati sendiri maupun sebab-sebab lainnya. Kecuali binatang itu mengandung racun dan membahayakan kehidupan manusia. Yang kedua, jenis binatang yang hidup di darat. Semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syara, maka boleh dimakan dagingnya seperti unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, dan kelinci. Kemudian ada pun cara membiasakan mengonsumsi binatang halal. Dalam seruannya secara khusus kepada orang-orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka supaya suka makanan yang baik dan supaya mereka suka menunaikan hak nikmat itu, yaitu dengan cara bersyukur kepada Zat yang memberi nikmat. Tata cara menyembelih binatang. Proses penyembelihan dalam agama Islam adalah tidak sekedar mematikan hewan saja, tetapi juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada. Demikian ini adalah untuk menghindari dari penyiksaan terhadap hewan tersebut. Dan hewan tersebut memenuhi syarat untuk dikonsumsi oleh seorang muslim. Adapun hikmah mengonsumsi binatang halal. Yang pertama ada meningkatkan ketakwaan kepada Allah, kemudian meningkatkan rasa syukur kepada Allah, kemudian dengan mengonsumsi daging ini berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Kemudian dengan memakan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan kita. Kemudian sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal. Untuk binatang yang haram itu Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah atau daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Nah, sekarang apa saja ya binatang yang haram itu? Yuk kita lihat ya. Arti binatang haram. Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam atau jenis binatang halal, tetapi proses penyembelihannya tidak dengan menyebut asma Allah. Jenis-jenis binatang haram. Haram dimakan karena binatangnya sendiri seperti babi, anjing, semua binatang bertaring, kemudian semua bangsa burung berkuku, kemudian binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh, binatang yang lahir dari perkawinan dua jenis binatang yang berbeda,
Kemudian binatang yang menjijikan. Binatang yang haram dimakan karena faktor yang datang dari luar. Yang pertama, binatang sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Kemudian bangkai. Kemudian jalalah, yaitu binatang yang sebagian besar makanannya ini adalah sesuatu yang kotor. Kemudian keledai jinak. Menghindari binatang haram. Nah, supaya terhindar dari makanan atau minuman yang haram, perlu langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Nih, antara lain, kita harus selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Kemudian waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang haram. Kemudian kita bisa mencari informasi tentang makanan tersebut. Sumbernya dari mana? Seperti itu ya. Akibat mengonsumsi binatang haram. Yang pertama, merusak organ-organ tubuh orang yang memakannya. Kemudian dapat menimbulkan penyakit, kemudian tidak ada keberkahan dalam hidupnya, dan dalam hidupnya merasa tidak tenang dan selalu gelisah. Anak Ustazah, alhamdulillah kita sudah tahu tentang pembelajaran binatang yang halal bagi kita dan yang haram yang tidak dibolehkan untuk kita. Mudah-mudahan anak Ustazah semua lebih teliti untuk memilih makanan yang harus kita makan ya. Yang mana yang halal dan mana yang haram. Terima kasih anak Ustazah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.